Sebentar, ada gangguan, saya tulis. Tak jadi. Okey. Ini dah buka. Sebentar doktor. Saya nak share balik. Okey. Okey, tak apa doktor. Okey, betul. Silakan. Okey, jadi saya sampaikanlah, mungkin saya gunakan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia lah, walaupun saya punya slide dalam bahasa Inggeris ya, saya kata tidak ada masalah. Sebab bila saya tengok tadi daripada partisipan tu, saya tak nampak orang asing lah. Jadi saya terus lanjutkan dengan bahasa Indonesia yang saya boleh ataupun dengan bahasa Melayu lah. Mungkin dalam bahasa Malaysia dengan Indonesia tu kadang-kadang ada term yang sama, ada term tu dia beda sikit lah. Jadi tajuk yang seperti yang dimaklum yang dia telah minta disampaikan hari ini ialah How to Write Good Article to Publish. So saya telah pun diperkenalkan diri saya tadi. Jadi saya sekarang ni bertugas di Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Mungkin ada yang tertanya apa maksud TS itu. TS tu kalau di Malaysia ada Datuk, ada Tan Sri, betul tak? Ada Puan Sri, ada Datuk Sri, Datuk Wira. Tapi ini bukan TS maksudnya Tan Sri. Maksudnya ialah teknologis. Teknologis iaitu badan profesional di Malaysia. Kita ada satu yang mengiktiraf lah, yang berkelayakan, yang berkemahiran di bawah Malaysia Board of Technologies. Jadi itu title yang dibagi sebagai professional technologist lah. Jadi di kesempatan yang ada ini juga saya mengambil, aku tak boleh share. Saya tak boleh gerakkan slide ni, kenapa masalahnya? Oh, dia kena take. Okey. Jadi kalau sebelum saya mula, jadi sekali lagi lah saya mengucapkan sedikit penghargaan. Terima kasih kepada Fakultas Teknik secara khususnya, secara umumnya juga kepada Editor-in-Chief Profesor Dr. Nizwandi Jalinus, MAD selaku Fakultas Dekan Fakultas Teknik merangkap Editor-in-Chief Jurnal Pendidikan Teknologi Kejuruan UMP. Jadi begitu juga saya ucapkan terima kasih kali kedua diundang saya ke UMP oleh Sekretariat yang terlibat langsung untuk memberi peluang saya share lah pada sesi petang ini. Jadi kalau kita tengok slide yang seterusnya, how to write a good article to publish. Okey, seperti yang saya kata tadi di awalnya, why kita publish? Kita publish ni kenapa? Memang banyak dia punya rintangan dia. Kita nak publish sesuatu paper ini, biasanya publishing is one necessary step embedded in the scientific research process. It is also necessary for graduation. Ini yang saya maklumkan di awal tadi. Kalau kita sebagai dosen, kita ada KPI kita. Kalau kita seorang dosen di universitas mana-mana di Malaysia, terutamanya kita sekarang tak perlu
tak ditengok, kurang ditengok jurnal Scopus itu. Sekarang dia mahu yang bertaraf ISI, WOS. Level mesti ada Q1, Q2. Depend on the status of the universities. For example, in my universities, we are 5 universities, top university in Malaysia. We are, boleh kita katakan research university. So untuk publication ini, staff akademik ataupun dosen yang mahu naik pangkat, mau promotion menjadi professor, associate professor, they must have a journal yang berimpak tinggi. Okey. Oleh kerana mahasiswa yang ada pada pada petang ini pun saya sangat yakin perlu juga mempublish paper untuk memenuhi syarat graduation, syarat bergraduat ataupun student graduation requirements. At least kalau di Indonesia saya biasa sangatlah. Saya bukan biasa. Biasa sangat di Indonesia ni sebab saya sekarang dah 3 tahun saya menjadi visiting professor, mengajar magister student, doctoral student di Universiti Negeri Yogyakarta, di Universitas Fort de Kock. Jadi saya tahu keperluan dan juga standard yang diperlukan oleh graduan untuk bergraduat. That's why we must publish. As a docent like me, bila I nak pergi ke profesor, sudah ditetapkan oleh universitas, pentadbir universitas, make sure mesti ada 10 jurnal, katakan ada 10 Scopus, 3 ISI also. So what to publish? Apa yang kita nak publish? Okay, the first one is new and original result of method. Kebiasaannya yang kita nak publish dalam paper, jurnal-jurnal yang telah kena pasti itu, kebiasaannya jurnal-jurnal berimpak tu dia biasanya base kepada research punya paper. Yang ada result, ada metodologi. Jarang sekali kalau kita nak publish dengan menghantar paper-paper yang bersifat konsep paper. Sangat kurang diterima. Boleh buat untuk konsep paper tapi memerlukan paper yang betul-betul berkualiti. Maksud saya di sini, dia perlu mempunyai citation, rujukan yang sangat mantap. Bukan cukup 10, 20, 30 references yang kita cite, yang kita analisis, kita analitik, kita critical. Dia perlu melebihi, kadang-kadang tu melebihi 50 ke 100 citation. Itu sebagai salah satu tip jugalah. Bila kita nak publish, kita nak write, kita make sure paper yang kita nak tulis, kita nak submit manuskrip kita itu artikel jurnal mesti yang base kepada original result dan method. Okay. Second one, review or summaries of particular subject. Ini pun boleh, tapi seperti yang saya maklumkan tadi, ianya perlu satu paper yang mantap yang mempunyai citation, rujukan yang cukup mantap lah. Okay. Nombor 3, manuscript that advance to knowledge and understanding in a certain scientific field. Okay. Why? What to publish? What not to publish? Biasanya report of no scientific interest, out of date work, duplication of previously published work. Ini salah, ni tak boleh. Kalau kita dah publish satu paper dalam jurnal mana-mana, katakan di bawah jurnal jurnal pendidikan kejuruan teknologi dan kejuruan UMP, kita dah publish tahun 2018. Kita duplicate, kita menghantar jurnal yang lain. Tidak bisa macam tu. Nanti kita dicas, mungkin ditarik balik, dan juga biasanya kalau dapat kes-kes yang macam ini, etik tidak ada. Kalau proses kenaikan pangkat ataupun kita mau jadi dosen ke profesor, mungkin ditarik balik kerana ada unsur-unsur yang melibatkan etik. Okay. Kemudian incorrect, unacceptable conclusion. Tak berapa tepatlah, tak correct, tak boleh diterima. That's why kita kena pastikan untuk menghasilkan satu artikel yang betul-betul berkualiti untuk nak memudahkan proses dipublikasikan. Okey.
Okay, question to answer before you write. Okay, think about why you want to publish your work. It is new and interesting. It is a current hot topic. Okay, right now kalau kita menulis berkaitan dengan pandemik COVID-19, itu dah sekarang yang sangat top. Banyak special issue, jurnal-jurnal special issue dan sebagainya, dan juga jurnal-jurnal yang berimpak ni, dia ada tema-tema dia. Masa itulah, masa sekarang ni lah yang paling sesuai. Yang kita ambil kesempatan untuk menghasilkan paper, menulis dan mempublishkan paper kita. Cuma menjadi isu, bukan menjadi isu. Apa yang saya ingin perkatakan, kalau pengalaman saya mengajar di Indonesia hampir 3 tahun yang lalu, hingga sekarang saya maklumkan tadi, saya pun menjadi visiting professor di 2 buah universitas di Indonesia. Saya dimaklumkan special issue ni sangat tidak, bukan sangatlah, kurang dikira lah. Biasa bila kita nak publish ni, pelajar-pelajar ataupun dosen-dosen diminta untuk publish ke regular issue. Tapi bila misalnya COVID pandemic ni, mereka publisher ni yang produce jurnal ini, mereka nak paper, tapi itu yang ditengok dalam keadaan COVID ini sangat sesuai nak dapat paper. Banyak kajian-kajian yang berkaitan, especially dengan teaching and learning process, kan, coverage line, evaluation, penilaian dan sebagainya. Okey, jadi kita kena sambil-sambil itu kita kena fikir juga. Bila kita nak letakkan jurnal itu, pastikan jurnal itu memenuhi keperluan universitas kita. Kalau universitas tu dia menetapkan syarat requirement paper pelajar magister untuk bergraduat mesti regular issue, kita mesti follow. Okay, make sure sebelum kita hantar, kita kena check jurnal itu. Adakah isu yang dikeluarkan setahun 5 ataupun 12 kali isu, sebulan satu isu itu regular ataupun special issue. Ada universiti tidak ada masalah. For example, my university, as I'm dosen di sana, our university still accept if my paper published in special issue, tak ada masalah. Tapi ada universitas, ada negara yang tidak kira. Jadi itu sebagai orang kata tip juga untuk kita nak publish paper. Nanti kita tulis penat, nak tulis ni bukan mudah. Nanti kita tengok, ini tak kena, itu tak kena, discussion tak kena dan sebagainya. Tapi topik dan juga hala jurnal kita itu tidak menjurus kepada apa yang diperlukan. Okay? Have you provided a solution to some difficult problem? Ini mungkin dalam proses menyediakan artikel jurnal. Kalau daripada research yang kita buat, sudah tentulah research yang kita buat itu menjawab research question dia. Jadi mungkin daripada literature review yang kita buat, kemudian kita conduct survey, interview ataupun dari segi kualitatifnya kita hantar questionnaire, dan kita dapat dia punya finding, dan kita kaitkan, kita discuss dengan kita punya penilaian ataupun kita discuss dengan literature review kita, maka kita akan membincangkanlah. Okay, then are you ready to publish at this point? Jadi ketiga-tiga itu akhirnya bila semua sudah mantap, tajuk itu penting, semasa, current, kemudian kita tahu jurnal mana kita nak hantar. If all answers are yes, then start preparation your manuscript. Manuscript. Okay, what is impact of writing article? Apa impact kita menulis? Ini mungkin sebagai nak warm up sajalah. Okay, the first one, dissemination of empirical finding. That's why I was mentioned it before. Bila why kita nak menulis, kita kena pastikan artikel ataupun manuskrip yang kita hasil itu ada berdasarkan ada finding dia. Itu yang menjadi keutamaan yang diterima oleh kebanyakan jurnal-jurnal yang berimpak seperti Scopus, ERA, apatah lagi WOS, Web of Science, ISI itu Q1, Q2 yang sangat tinggi standardnya. Kalau kita setakat paper yang bersifat konsep paper, memang agak sukar diterima. Kemudian
impact of writing article ni sebagai source of citation. Source of citation ni sangat penting. Biasanya sekarang untuk kita sebagai ni mungkin dalam kalangan kita pada petang ini, dalam sesi ini, ada juga dalam kalangan dosen. Macam saya maklumkan tadi, kita bukan saja dalam CV kita diperlukan tulis berapa banyak paper scopus kita, berapa banyak era, berapa banyak jurnal-jurnal universitas dan universiti di bawah yang lain-lain yang kita publish. Tetapi mereka juga nak tengok berapa banyak citation kepada paper-paper yang kita telah cite. Mungkin paper kita telah di-cite. Itu nanti tidak boleh didiskus secara lanjut dalam panjang lebar pada sesi ini sebab kita mempunyai masa yang agak terhad. Okay. A mood of get research collaborator and graduate student. A mood to get research collaborator and graduate student. Ini impact of writing. Kadang-kadang bila kita nak buat writing artikel ini, tak jadi kalau kita seorang. Biasanya kalau kita ada pengampu, dosen pengampu, kita punya dosen pengampu pula, kita punya apa tu? Promotor, pembimbing, supervisor. Kita kena bekerjasama, saling tolong menolong. Mungkin papernya student sebagai corresponding author, okay? Dan dosennya mungkin menjadi first author ataupun disilang. Okay? Saling tolong menolong. Okay? Kemudian credential for researcher to apply for research grant and job promotion. Biasanya orang akan tengok bila kita nak mohon grant research peringkat international ke peringkat universitas ke, history ataupun rekod berapa banyak kita dapat paper yang kita publish tu mempengaruhi kita. For example lah, kalau kita dapat mempamer ataupun mempublish dalam mana-mana jurnal, macam saya ada pengalaman. Ini cerita banyak pasal pengalaman sebab saya bukan mau mengajar sangat mahasiswa-mahasiswa yang ada, begitu juga dengan dosen. Pada tahun 2017 saya mendapat invitation daripada dosen daripada Karaman University di Turki. Saya pun heran macam mana mereka boleh detect kerja saya melalui email dan ajak join mereka punya research di bawah di Turki itu ada namanya Mevlana, Grant Mevlana. Saya pun heran. Bila saya tanya, bila sudah dapat, saya tanya dia, macam mana you boleh contact saya? Adalah melalui publication kita. Bila kita banyak paper di Scopus, banyak paper di Era, mereka akan tengok dengan keyword-keyword, mereka akan dapat identify jurnal kita, maka dia tahu siapa penulis jurnal ini. So amat sesuai dengan grant penyelidikan mereka ataupun dianggap kita memang bidang kita, mereka akan invite. Itu yang kelebihan selain daripada kita menghasilkan jurnal, publikasi jurnal daripada peringkat antarabangsa ataupun bersifat berimpak tinggi untuk syarat bergraduat, tetapi juga untuk kita nak sell kita punya diri supaya kita dikenali. Orang yang sentiasa mencari siapakah pakar-pakar, expert-expert di serata dunia untuk di-invite. Itu sebagai contoh. Jadi itulah sepatutnya apa yang kita nak publish harusnya mestilah sesuai dengan isu-isu terkini dan semasa. Okey. Kemudian credential for universities, ni biasalah. Universiti sekarang ni bila nak universiti dia nak pergi agresi A, si penuh apa orang kata dia ada ranking kan, world class dan sebagainya, publication sangat penting. Okey. Kemudian researcher as a hub of special study and university as a academic hub. Okey. Citation is an important criteria used for benchmarking or rating universities. That's why mana-mana mahasiswa yang ingin bergraduat bukan sahaja syarat dia mau dapat magister dia S2 dengan S3, secara tidak langsung, secara kumulatifnya pihak universitas itu dapat mengumpulkan bilangan artikel yang dikeluarkan oleh pelajarnya. That's why articulation mesti ditulis nama sesebuah universitas itu. Tidak boleh kalau katakan saya ada student magister bekerja di sekolah tinggi ataupun SMK, mana-mana SKMK, sekolah kejuruan, mereka tulis articulation dia sekolah kejuruan itu. Sepatutnya tidak boleh sebab kita menganggap dia pelajar kita buat magister di UMP, misalnya kata UMP,
mesti ditulis graduate student ataupun pasca sarjana program untuk kita ambil kira supaya pihak universitas boleh kira bilangan penerbitan, publication untuk kejar ranking lah. Untuk nak kejar top 10, 50 top university Indonesia, for example. So inilah peranan mengapa artikel ni sangat penting dan juga kualiti supaya semua impak ini dapat disentuh dan dihasilkan. Okay. Where to publish? Mungkin tuan-tuan, saudara-saudari dah ada. Mana nak publish paper? Kita menulis boleh cantik, tapi sebelum kita menulis, make sure kita mesti tahu kita ada target mana kita nak publish supaya kita tidak ada masa, tidak ada buang masa, buang tenaga. Misal kata di Universitas Negeri Padang di bawah Fakultas Teknik ada Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Okey? Jadi kita dah fokus kepada jurnal itu. Bila kita fokus, kita tahu dia punya format, apa pengisian dia dan apa proses dia dan sebagainya. Kalau tidak ada target, susah. Jadi untuk nak publish, biasanya kalau kita tengok sini mesti bermula daripada book chapter. Tapi book chapter ni sangat kurang dikira, especially untuk mahasiswa. Tetapi kalau untuk dosen, for example, saya di universitas memang dikira. Book chapter yang kita itu sebagai satu publication. Okey. Kemudian mungkin daripada apa yang kita publish hasil daripada kita punya program master, magister, PhD, research grant for dosen, kita nak hantar kepada conference. Dan bila nak pergi conference ni, make sure kita tengok conference itu mestilah conference yang mempunyai paling kurang pun proceeding yang index. Kita nak macam tu, index ataupun yang Scopus tarafnya. Okey, ataupun ada tak hasil daripada paper-paper yang dibentangkan daripada conference itu dilanjutkan ataupun selected paper will publish mana-mana jurnal yang berimpak, yang terindeks. Contohnya Scopus. Okey, kemudian kita ada non-index journal. Okey, non-index journal ni biasalah jurnal-jurnal yang bukan bertaraf seperti Web of Science itu ataupun Scopus ataupun ERA. Okey, ini level of publish mana kita mau hantar kita punya manuskrip ataupun artikel yang telah kita ready. Walau bagaimanapun sebelum kita menyediakan artikel tu kita sudah ada targetnya lah. Kalau book chapter macam ni, format dia yang ini, conference macam ini dan sebagainya. Hinggalah yang ke indexnya. Okey, type of journal papers. Ni lanjutan daripada tadi. Okey, full papers contain original research lah sepatutnya. Ada short communication macam report, review article, case studies. Ni type of journal papers. Okey. Okey. Ini sekarang memang kita sebelum kita publish paper ada kaitan juga dengan dua slide yang terakhir tadi. Dekat mana kita nak publish. So yang terkenal sekarang bukan terkenal, mempunyai hierarki yang tinggi sekarang ialah Web of Science, ISI. Kalau dulu dia Thomson Reuters, sekarang ni di bawah Web of Science ni, ISI ni, biasanya kualiti dia sangat tinggi. Bila kita nak masuk, nak hantar paper tu mesti bersangat tinggi kualitinya. Okey. Kemudian kita ada Elsevier, Scopus. Ini biasa level mahasiswa ataupun dosen-dosen untuk mengejar syarat bergraduat ataupun syarat untuk kenaikan pangkat untuk menjadi seorang profesor ataupun associate professor. Ada bilangan yang ditetapkan. Okey. Kemudian ada DOAJ. Kalau tengok di segi coverage kita tengok yang mempunyai Web of Science itu coverage sangat dikit, kurang, low, rendah. Kerana sangat sukar kita nak publish dalam jurnal tersebut. Tapi kalau dalam Scopus tu mudah sikit, DOJ lagi mudah nak, dalam Google Scholar lagi mudah dikira. Okey. Sama juga dari segi kualiti, yang bawah tu kurang sikit, makin dia ke atas daripada Elsevier, Web of Science tu semakin tinggi kualitasnya dari segi jurnal itu. Okey. Apapun di sini sudah nampak hasil daripada apa yang saya perkatakan sebelum ini. Sedikit strategi, tip sebelum kita mula menulis, menghantar
hantar kita punya jurnal, kita punya manuskrip, artikel itu kepada jurnal, kita kena target apa matlamat, apa dia punya requirements dia. Okay. Okay, what lead to acceptance? Pastikan paper kita ni, paper yang kita hantar ni ataupun manuskrip yang kita hantar tu, dia diterima oleh jurnal. Okay, pertama, attention to details. Contoh paling mudah, Profesor Doktor, Bapak Profesor Doktor Pak Dekan kita, sebagai editor in chief untuk jurnal teknologi, jurnal pendidikan kejuruan ni, kita study lah, buka website dia, tengok kan, ada formatnya, ada kontennya, ada syarat untuk nak check dia punya plagiat punya nilainya berapa, semua cantik. Jadi bila kita menulis, kita terus fokus kepada itu. Jadi memudahkan apabila proses review ataupun peer review yang dijalankan, kurang masalahnya sebab kita dah memahami tentang jurnal itu. Okey. Kemudian check and double check your work. Ini perlunya kerjasama. Team working between you as a graduate student and with your promoter, your supervisor or co-supervisor. Maybe she can check your grammar if you totally write in English. Okay, double check. Maybe kadang-kadang sekali baca tak nampak silap. Maybe you can pass, can change to your friend, check, double check what you write. Then you explain to them this article I plan to submit to this journal or journal. Okay. Then consider the reviewer comment. Jangan keras kepala pula. Ada jurnal yang terutamanya yang berindeks ni, Scopus ataupun WOS journal ini, dia ada proses reviewnya. Ada proses review. Kadang-kadang first review tu dia pulang kembali kepada kita, return back to us, then we make the correction, repair, then we submit again. Then dia akan melalui sekali lagi proses review. Maybe they have journal have 2 or 3 reviewer. Make sure all the comment of them 3, make sure we take note and we repair, we baiki dan we hantar. Number 4, English must be good as possible. Bila kita nak publish di peringkat international, jurnal yang berimpak, sudah pastilah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utamanya. That's why kadang-kadang jurnal yang kita hantar tu diminta kita buatkan proofread. Bukan sekadar hantar proofread. Selepas hantar proofread tu dia mahukan bukti. Company, syarikat, body mana, ada tak sertifikatnya. Sukarnya, bukan mudah. Okay. Kemudian dalam penulisan kita itu, presentation is important. Make sure apa yang kita persembahkan sangat penting. Take your time with your revision. Acknowledge those who have helped you. Okay. New, original and previously unpublished. Make sure paper novelty itu sangat penting. Original paper, bukan kita ambil unpublished paper yang dah reject. Kita tak buat kebetulan, kita hantar lagi, wasting our time. Then maybe that paper will reject again. Then critically evaluate your own manuscript. Maksud dia before kita nak hantar tu, dia ada kaitan check and double check tu, kita baca banyak kali. Dan yang terakhir, etika, rule must be obeyed. Maksud etik sangat penting bila kita menulis. Kita tidak boleh mengambil lah sebulat-bulat paper orang, kita tulis, tukar saja tajuk, channel yang dah publish, tukar tajuk, tukar sikit. Itu dari segi etik. Make sure kita tidak melakukan itu. Untuk memastikan paper yang kita hantar itu dipublish dengan jayanya. Okay. Kemudian certain point before sending the paper, inilah seperti yang saya kata tadi, is the research worth publishing, kita kena tengok. Okay. Yang belum publish. Okay. Is the research describe an original and significant contribution to the research literature in the field. Benda yang original, yang sangat significant, yang sangat up to
to date dengan current isu-isu yang dikemuka sekarang. Macam saya cakap tadi, orang bercerita sekarang ni dengan COVID. Terbit buku chapter, buat jurnal artikel, semua sekarang ni dia punya tema dia semua COVID. Ada kesan COVID terhadap industri, COVID terhadap employability, macam-macam lagi lah. Okay? Then identify a few possible target. Kita kena tengok saya kata tadi, Q1, Q2 ni agak tinggi, agak sukar. Mungkin level sebagai magister student, doctoral student, mungkin sekadar Scopus Q3, Q4 pun enough. Ataupun jurnal-jurnal yang ada di fakultas di universiti untuk yang dikira sebagai bergraduat, untuk graduate accreditation requirement pun I think dah okay. Dan follow the author guideline. Okay, scope. Di dalam website every journal tu ada. Macam tadi saya sudah print jurnal FT tu. Semua detail. Dalam tu semua detail. That's why kita kena tengok berapa type word length panjang dia, references ni macam mana style nak tulis, IEEE ke, APA ke dan sebagainya. Get used the online submission system. Kebanyakan jurnal-jurnal yang Q1, Q2 ni selalunya dia menggunakan sistem. Kita submit, kita create kita punya username, kita create kita punya password, then dia akan berurusan berhubung dengan kita melalui itu saja. Proses submit, proses terima daripada reviewer, kita hantar semula dan kita payment, kita buat pembayaran fee jurnal, kita upload dia punya bukti, semua melalui sistem. Okay? Then read the at least one paper of the journal, familiarize with the style and structure. Ini lagi bagus dapat buat macam ni. Bila kita nak publish suatu jurnal itu, kita dapatkan satu paper dalam artikel yang telah publish dalam jurnal itu. Kita tengok macam mana layout, format penampilan, bagaimana gaya dia menulis dan sebagainya. So many papers are rejected because they do not fulfill journal requirements. They do not even go into the review process. Okay, ini the important thing lah. Okay, ini I think tak perlu nak explain more. Okay, maybe this one you can read after this if you target publication in Q1, Q2 journal lah. As I told before, this is the quite tough criteria before you nak publish to Q1, Q2 journal ini. Okay, there are some tip. Ada beberapa tip untuk nak menghasilkan good article supaya to get published dengan mudahnya. Okay, the first one, study the journal. I dah cakap sebelum ni, kita kena study jurnal tersebut. Okay, macam mana format, macam mana gaya menulis, bagaimana cara daripada tajuknya berapa, macam mana nak title, bagaimana kita nak tulis abstraknya, bagaimana kita nak tulis keywordnya, kemudian dia punya body of content body tu. Okay, study the journal. Dapatkan contoh paper yang dah publish dalam jurnal-jurnal tersebut. Second one, use good English. This is very important because our paper when we target to publish to Scopus or WISI, semua dalam English ya. Kurang sangat dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Malaysia, khususnya di Malaysia, jurnal yang bertaraf Scopus. Then be realistic, tell a coherent story, coherent. Don't try too hard to sound important. Then make sure the title match the content. Ini penting Jangan kita fikir, oh kita ada beberapa paper ini kita boleh publish kepada beberapa jurnal. Ini pertamanya dari segi etikanya tidak baik. Cuma kita fikir tak apa, bodinya sama kita ubah sikit tapi topik kita boleh tukar-tukar. Tak boleh ya. Kita kena make sure title tu mesti match dan menggambarkan content dia. Kemudian read lot and learn from
jurnal-jurnal yang telah terbit. Okay, another tip. What are the most common problem with scientific papers? Like journal when you target publish to Scopus or WS tadi, maybe the paper is too long. That's why we must check first. How many words? Berapa ribu word yang telah ditetapkan? Berapa pages? Kadang-kadang kalau pengalaman saya menghantar jurnal Scopus ataupun dulu ada prosedur kan, scientific behavior itu, sekarang ni tidak dikira sebagai jurnal, dikira sebagai proceeding. Biasa kita hantar paper, dia kata akan di publish. Tapi biasanya dia akan bagi limitation. Dia kata paper not more than 4 pages. 4 pages. If lebih 1-2 pages, dia kena charge, kena bayar 1 pages extra, kena bayar USD 10, katakan. Ada jurnal lain macam tu. That's why kita kena follow betul-betul. Then the writing and figure are not clear. Writing and figure are not clear. Figure tidak menggambarkan apa yang kita determine, kita terangkan. Ataupun apa yang kita terangkan tidak berkenaan dengan figure ataupun table yang kita pamerkan. This one kena make sure. The subject matter is not suitable for the journal. Ini kena tengok. Number 4, it is not well structured. Tak structured betul. Discussion dulu ke, conclusion dulu ke, dia tak well managed. Okay? Mestilah discussion dulu kan, conclusion ni di akhir. Okay. The author has not explained the general interest of the special issues. Ada tak paper kita ni? The author has some more specific knowledge, from the reader. Okay. Then we move to the writing skill. There is no correct way of writing, and each individual have his or her own style lah. Kita tidak nafikan. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Bila kita pergi kepada writing ni, ada kelebihan masing-masing. Ada orang dia kena banyak kali menulis satu paragraf tu, baca banyak kali ubah. Ada orang tu sekali 2 kali tu sudah cantik jadinya. Okay. Writing is all about communication. Kita kena ingat, kita berhubung. Sebagai writing itu sebagai medium dia. You are telling people about your ideas and result. Kita nak bagi tahu orang ni dapatan kajian kita yang kita buat. Grant yang kita dapat, research grant, or your master's dissertation, or thesis, master's or PhD thesis. Kita nak cerita what is our finding, new knowledge, new body of knowledge yang we produce, contribute dalam our study tu. Okay, grab the reader's attention. Scientific writing does not have to be boring. Bila ada isu-isu terkini, orang nak buat tajuk ni dia akan Google. Begitulah juga sebagai mahasiswa, bila menulis thesis, bila pergi kepada literature review, bab yang kedua chapter 2 literature review, biasanya kita akan cari penulisan jurnal yang berkaitan. Okay. Then there are several good ways to say the same thing. Okay? You the style that easiest for you lah. Okay. ABC of writing style. What A, what B, what C. Okay. A, B accurate. Sign is precise. Cerita benda yang betul tepat ni. Be brief. Use only as many words as you need. Remove or replace words that are repeated or do not add anything useful. Yang tak berkaitan tu kita buang. Betul-betul alat yang betul-betul kita gunakan. Be clear. You will not be there to explain to the reader what you mean. Give your work to others to read to see if it make sense. Memberi makna lah apa yang kita tulis. Okay. Planning your paragraph. This is the key to writing logical, structured report. Okay.
start with generalize and then move toward more specific ideas. Ini lebih kurang kita menghasilkan kita punya disertasi ataupun thesis. Bermula daripada yang general dan kita spesifikkan kepada apa yang kita nak kaji. Contohnya bagaimana itulah. There should be logical connection between paragraph. Ada kesinambungannya. Kita perenggan A atas kita cerita pasal kompetensi, katakan. Pergi B kita cerita pencapaian, tidak ada kaitan. Kompetensi ni lebih kepada mungkin di segi praktikal punya subjek. Kita nak kaitkan dengan hasil kompetensi dengan produk. Contohlah, there should be one main term for the paragraph. Okay. Then language and grammar is very important. Use plain words, impress the reader with your project, knowledge in the dictionary. Avoid jargon and abbreviation as the may not be widely known. Kita kena kurangkanlah benda-benda yang gunakan sekatan-sekatan ni. Dia tak familiar orang baca, menyusahkan orang tak faham apa maksud dia. Okay? Avoid long sentence, panjang sangat ayat ditulis, hard to follow the mungkin maybe meaning of the sentence. Shorter sentence help your write consciously. Be concise. All journal have strict word limit. Make sure we follow that. That's why refer, study, which journal you target to publish is very important. From there you can estimate, you can budget your paragraph, your writing. Okay. Continue language and grammar. You can good writer without knowing much about grammatical term. Simple writing is often easier to follow. Grammar is very important. Remember to use the same pen throughout your paper. Sentence. Most problem occur in long, complex sentence. A good reason to keep them short. Okay. That's why grammar ni dapat bila kita hantar kepada proofread, proofread biasanya mereka akan betulkan grammar. Tapi sekarang ni sangat mudah dah. Dalam software kita boleh run grammar, dia boleh check kita punya sama ada grammar tidak ada kesilapan dan sebagainya. Daripada situ kita boleh baikilah. Jadi language and grammar ni banyak ceritanya, get rid all of the typing and spelling errors. If you writing look careless, people maybe not trust the accuracy of your work. Ini sangat penting. Kalau perenggan paragraf first page dah banyak salah aja, mungkin dari segi reviewer ataupun yang per-review punya proses tu dah dapat di-check. Mungkin paper ni tidak boleh di-accept, mungkin di-reject. Ataupun di-accept dengan pembetulan yang major. For example, do the same definition throughout supaya kesinambungan tu orang faham definition yang digunakan tu. Jangan first paragraph, first page, second page beda dia punya definition tentang katakan definition tentang berkaitan dengan apa? Dengan pandemik contoh dia. Dalam perenggan A lain masuk pandemik, B lain. Then the last one, if you introduce a definition in the method, then use the same term in the result and discussion. Itu penting tu. Okay, then writing skill, summary dia. Concentrate on communicating your work in ideas. Orang nak tengok ni apa you punya dapatan dan bagaimana communication itu ditunjukkan melalui writing. Okay, structure your writing by planning your paragraph, then be concise, use only as many words as you need and no more. Every experienced scientist give a draft article can read. What type of manuscript? Full article, letters, review papers. Okay. What makes a good manuscript? Contain a clear, useful, and exciting scientific message. Okay.
then follow in the logical manner reader can follow. Then is formatted to best showcase the material. It's written in style that transmit the message clearly. Writing a good manuscript is not easy. Be prepared to work hard on it. Cherish your work. There is no secret recipe for success. Editors and reviewers are always busy. Scientists, just like you, make things easy to save their time. Itulah. Bila kita nak publish paper kita perlu dihantar untuk proses review paper. Yang tukar review ni sudah tentulah orang yang sangat busy. Kalau kita punya tulisan, kita punya artikel itu tidak sangat menarik, menyebabkan mereka rasa tidak seharusnya lah untuk meneruskan. Itu cara kita nak menarik perhatian selain pada orang luar yang akan membaca. Review proses itu sangat penting ataupun review proses itu sangat penting. Itu lebih penting dulu. Okay. Identify the right audience for your papers. Then identify the audience. Ni berkaitan dengan tadilah. Supaya kita dah kaji siapa yang kita nak pamerkan, kita nak supaya paper kita ni di-cite yang paling penting. Kalau orang kurang cite paper kita dalam citation index dalam Google Scholar ataupun jurnal, kita kurang bilangannya, maka menjejaskan. Sebagai dosen, itu semuanya diperlukan. That's why audiens yang berminat dengan paper kita itu dia akan cite. Okay? Verify their interest in the topic. Okay, verify the topic. Knock down activity tersebut. Kemudian determine the range of the interlocal, yes, international. Kita tengok. Paper kita ni bila international tu bukan dibaca oleh local saja, peringkat international ataupun merujuk, merefer. Okay. Select the best journal for submission. Okay. Look at your references. This will help you narrow your choice. Okay. Review recent publication in each candidate journal. Find out the hot topic, the accepted type of article. Then ask yourself the following question: is the journal peer review? Who is the journal audience? What is the average time to print? What is the journal impact factor? Okay, kalau WS tu dia ada impact factor dia, Q1, Q2, Q3 itu. Itu yang agak tinggi nilai journal itu. Decide on one journal. Do not submit to multiple journal. Ini dari segi etik. Kita tidak boleh mencuba. Kita cuba semua jurnal. Tak boleh. Kita kena hantar satu-satu. Dari segi etik. Kiranya diterima, kita proceed. Ada cara, ada teknik juga. Orang sengaja menghantar jurnal kepada pelbagai-bagai artikel pada jurnal. Just nak dapatkan komen daripada reviewer. Daripada komen itu, mereka akan baiki dan memilih mana jurnal yang betul-betul yang sesuai untuk dihantar. Macam-macam strategi lah. Okay. Okay, ini saya nak skip oleh kerana masa agak terbatas ya. Jadi, ni yang saya kata tadi, mana-mana jurnal dia ada structure dia. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok main text itu IMRAD, itu saya fikir pendekatan ini digunakan kepada semua publisher yang menerbitkan jurnal-jurnal artikel. Dia mestilah ada introduction, method perkara yang penting, R2, R result. That's why telah menggambarkan paper yang kita ingin menghantar ke jurnal yang bertaraf Scopus ataupun yang terindeks tinggi itu, biasanya paper research paper yang ada data, ada finding, and discussion. From data kita akan discusskan apa dapatan kita daripada kajian ataupun penulisan kita yang telah kita jalankan dalam peringkat melaksanakan research grant or our thesis or dissertasi. Okay. Yang lain tu saya rasa semua standard. Kita mesti ada title, authorsnya siapa, abstract, keyword, acknowledgement, okay, references,
Kalau ada supplementary material, kalau kita nak edikan attachment dia, kita boleh masuk. Depend on the format of journal tersebut lah. Okay. Ini pun saya nak skip. Ingat saya akan kirim nanti. Ini boleh bacaan tambahan. Okay. Okay. Mungkin sikit saya sentuh dari segi developing your title. Title is very important. Okay. This is your opportunity to attract the reader. Attention. Remember, readers are the potential author who will cite your article. Kalau tajuk tak menarik, kadang orang baca tajuk, dia tengok tajuk, ni baru dia akan terasa, oh perlunya baca. Memang ada kena-mengena dengan. Kalau tajuk, keep in informative and concise. Review will check. Okay. Avoid technical jargon. And abbreviation. Ini pun saya dah cakap tadi. Hindarkan daripada kita menulis bersifat singkatan-singkatan terlalu banyak. Okay. Kemudian discuss your co-authors. Biasanya dalam jurnal-jurnal ini kita ada apa? Dalam penulisan kita mesti ada authors. Betul. Kemudian kita ada main authors, first authors. Okay. Kemudian kita ada co-authors. Kemudian kita ada corresponding authors. Biasanya corresponding authors ni yang akan berurusan ataupun pihak jurnal publisher akan contact melalui corresponding author. Yang co-authors ni sebagai membantulah dalam menghasilkan satu paper. Mungkin seorang tengok dari segi language-nya, seorang lagi tengok konten, semak. Macam itulah. Jadi biasanya jurnal-jurnal yang kita mahu hantar ni bukannya free ya. Kita kena bayar kan? Kena bayar 500 USD, 300 USD, 200 USD. Jadi bila kita ramai co-authors, kita boleh share. Barang bayar seorang sikit. Mungkin 100 bagi 5 orang, seorang 20 USD for example. But make sure every paper we must follow the requirement. Berapa jurnal, berapa authors yang dibenarkan. Kebiasaannya not more than 7 authors. Biasanya macam itulah jurnal-jurnal international yang Scopus ini. Kalau terlalu ramai itu mungkin tidak menggambarkan, biasanya bawah 7 orang. Biasanya 2, 3, 4, 5 itu biasa. Okay. Okay, abstract. I think before this, maybe you dah ikut beberapa kelas yang lain. Make sure abstract pun ikut apa dia punya kriteria penulisan abstract itu. Saya rasa pun saya tak perlu pergi pada lanjut, sangat lanjut. Abstract ni boleh baca, should stand alone, consider, you must be accurate and specific. Macam mana kita menulis abstract? Kita kena follow lah. Berapa bilangan patah perkataan, limitation of word, for 50 to 300 word, make sure. Kemudian keyword, itu penting. That's one pun depend on journal punya syarat. Biasanya keyword bawah lepas abstract itu 3 atau ke 5 kan dia ada bagi tahu. So keyword ni sangat penting untuk menggambarkan point ataupun perkara utama yang dibincangkan dalam penulisan itu. Okay. Kemudian ada introduction, you change your convince readers important your work. Ini pun saya fikir tidak perlu saya hurai. Sebab kalau kita nak more detail satu ni, dia kena buat satu workshop yang berkaitan dengan hand-on. Ada contohnya beberapa kita akan tengok. Oleh kerana masa yang agak terhad, saya tak boleh nak tunjukkan contoh-contoh. Mungkin daripada penerangan ini boleh dijadikan sedikit panduan yang boleh membantu saudara-saudari nantilah. Okay. Kemudian pitfall, the introduction tu dia ada too wordy macam mana. Never use more word than necessary. Do not turn the section and all. Okay, boleh baca. Kemudian method sangat penting sebab method termasuk dalam imarat tadi. Apa method kita nak guna? Okay, itu salah satu backbone tulang belakang dalam penulisan artikel kita mesti ada. Okay. Kemudian result sudah tentulah sebab result ini yang menjadikan paper itu mudah diterima dan diassume sebagai research paper yang ada data. Kalau tidak ada data, agak sukar paper itu untuk diterima. So, bila kita result itu, mesti betul, mesti tepat. Penggunaan statistiknya, analisisnya betul, cara menulis penguraian statistiknya betul, sebagainya. Okey? Jadi contoh, result macam mana kita nak gambarkan dalam graph, dalam table. Okey, ini contoh jurnal yang berimpak tinggi lah dalam Q1, Q2. Kita tengok, kualitas dia punya table itu. Okay. Kemudian ini pun beberapa contoh lagi lah.
Kemudian last discussion, it most important section. Here you get the chance to sell your data. You nak sell data you, hasil kerja, analisis, you nak sell. Apa kaitan dengan dapatan you? Make the discussion corresponding to the result. You need to compare the published result with yours. Okay. So this one more pitfall to be aware. I think this one also you can read after this. Okay. Okay. Then scientific language tense, penggunaan past tense, present tense dalam penulisan, present tense for known fact, the hypothesis. Ini semua dari segi penulisan yang perlu diambil kira. Begitu juga dalam perbahasan ini, dalam English kita memang kita refer kepada dua negara utama, betul? Amerika dengan British. Dia ada different. Macam Amerika dengan British. Kalau program PROG, program ROME, ada itu double MME. That's why you kena check. Kalau nak state dia kata ikut English punya style, follow English. Tak boleh campur. Kejap style, spelling ikut English. Then after that you second paragraph or next page you use British style. Tak consistent. Okay, make sure. Then conclusion, tell how. Ni mesti ada conclusion dia. Di baca. Then ada contoh yang saya paparkan. Kemudian acknowledgement mesti ada di bahagian bawahnya untuk kita nak bagi penghargaan, penghargaan kepada advisors, supply who are given material, for example, mungkin typist, orang yang tolong type, ataupun proofreaders, orang yang tukang buat proofread. But the important thing, if you got some budget from any body like university or ministry, you must write. For example, for financial support, you got from what number, when. Okay, this is acknowledgement. Kalau dapat grant university, kalau kami wajib ditulis. Perlu, necessary kena tulis. Okay. Okay, references mesti ada lah. Dan ada cakap tadi, references ni you follow. Sama ada journal punya kita tak apa. Kalau journal yang triple IE lain, dia pakai number dan apa tulis. Kalau yang APA apa ikutlah. Apa ada apa versi berapa, 8 dan sebagainya. Itu sangat very important. Okay, ini cover letter is a process when you nak submit you punya paper, nak kasih pada publisher untuk sama ada sesuai tak sesuai untuk mereka check. Ini tak semua jurnal macam ni. Ada jurnal yang perlu kena buat cover letter. Ada tu just email saja kepada editor in chief ataupun assistant editor ataupun committee jurnal itu saja. It depends, okay? Okay, kemudian saja potential review. Ada jurnal yang diminta kita namakan. Who is you propose lah beberapa nama. That's one ada kaitan dengan kita nak publish. Kita kena semak. Okay, macam inilah. Ini sebagai gambar saja. Ini pun submission is not a black hole. Ini proses sebagai author, editor dan reviewer. Cara kerja dia lah. Proses pun saya rasa ini tak perlu sangat. Kemudian initial editorial review. Ini pun boleh baca sebab masa revision. Okay, revision before submission. Ini pun penting. Consider nearly every manuscript record revision. Biasanya mesti ada revision. Bear in mind that editor and reviewer mean to help you improve your article. Do not often. Minor revision does not guarantee acceptance. Itu betul. Do not count on acceptance but address all. Revise the whole manuscript, not just the part the review point out. Okay. Revision after submission. Okay. That's why that one you can read after this. Then important to remember this one. Okay. Maybe start pay attention to the structure, pay attention to the general requirement. Maybe this the pengulangan yang penekanan semula. Be honest bila kita menulis. Penghantaran mesti hasil tangan kita, bukan ambil ciplak. Okay. Submit to the journal, one journal only, tak boleh pelbagai. Itu dari segi etik. Preparation is important but do not spend too much time to your preparation. Check the English. Again, diingatkan, check English.
So copyright issue, biasanya jurnal yang kita hantar tu kita kena buat plagiarism. Kita buat Turnitin, kita dapatkan make sure biasanya di bawah 20% kan, itu biasa. Dan itu antara persediaan yang kena dibuat sebelum menghantar paper kepada publisher ataupun guest editor ataupun editor. Biasanya paper itu akan dihantar sekali dengan report, similarity index report. Okey. Okey, ini pun saya perlu saya terangkan, boleh baca saja beberapa slide terakhir ini. Begitu juga dengan ethics in publishing sebagai tambahan daripada apa yang telah pun saya sentuh sebentar tadi. Ini ada sedikit tambahan lagi. Dan publish and print, if you ethical rule, make sure kita follow. Okay. Kemudian data fabrication and verification. Okay. Plagiarism, not copying, make sure you follow. Okay. Then multiple submission tak boleh, kena tengok, kena baca. Then duplication publication, macam mana maksud dia. Okay. Then on literature researching, many, you boleh baca ni. Methodology, dan juga practical advice boleh tengok website ni sebagai tambahan. Macam kita find out what hot, mungkin katakan jurnal mana yang kita boleh submit, kita boleh check kalau macam Scopus Semagu ke, Scopus masih terindeks lagi ke, sudah di-discontinue ke, isu banyak discontinue, supaya kita tidak membazir uang kita bayar, tapi bila publish, jurnal itu ditarik balik. Agak sukar. Kena fikir. Dan melalui Google lah sekarang kita boleh check, maksudnya. So, your paper, it will less, dibaca, kena tengok, a research study is meaningful only if, itulah, another part tu, is it clearly described so, someone else can use it in studies, okay, and follow out the results, okay. Dan ini pun cara nak baca paper tak perlu pada saya, ini pun kena tengok effectiveness of study, supporting, informating, orders and follow the article must be living. Okay, final step is revision and proofread. Proofreading, all authors should participate. Jangan kita letak nama saja, walaupun kita gunakan professional punya proofread. So apa peranan co-authors 2-3, jangan jadi passenger saja. So minta sama-sama. Grammar and errors, then technical term kita kena tengok lah. Technical term journal itu supaya get published easiest lah. Okay. Okay, that's yang saya boleh kongsikan dengan masa yang agak terhad. Mungkin kepada yang bercadang untuk mempergiatkan, saya rasa sebagai boleh membantu untuk publication kita dalam usaha kita nak memenuhkan syarat untuk bergraduat maupun sebagai dosen untuk kita promotion diri kita lah untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh dimanfaatkan. Sungguhnya kelebihan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu adalah hasil daripada kekurangan itu adalah kelemahan saya diri sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Asnul yang telah menyampaikan materi tentang how to write good article to get published. Berdasarkan materi yang telah disampaikan tersebut, banyak sekali informasi yang dapat kita terima, yang dapat kita peroleh. Oleh karena itu, informasi tersebut akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif. Sehingga saya memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan terkait tentang materi yang telah disampaikan oleh Dr. Asnul, sehingga hal tersebut dapat kita diskusikan secara bersama. Sebelum itu, saya juga sudah merangkum beberapa pertanyaan yang telah disampaikan di dalam forum chat. Saya akan sharekan. Dr. Asnul, ini ada beberapa pertanyaan dari partisipan. Ya, okay. Ini menanyakan tentang plagiat. Apa kata paper yang terindikasi plagiat.
Banyak aplikasi cek plagiat tapi hanya menguji similarity saja. Apakah similarity tersebut dikategorikan plagiat walaupun dikutip dengan baik dan dicantumkan pada referensi? Oh, ya. Betul itu pada saya plagiat itu tool yang adalah similarity index itu biasanya plagiat itulah yang difokuskan sekarang ini. Kalau dalam konteks pengalaman saya sebagai guest editor pun bila kita nak tengok point plagiat itu kita tengok similarity-nya saja walaupun cuma sekarang ini kalau saya mau bagi tahu kita sudah ada beberapa software yang boleh kita mengelakkan plagiat ini. Kalau Pak Saiful pernah dengar tak Buildbot? Buildbot boleh membantu juga supaya kita dapat mengolah mungkin kita ambil ayat-ayat orang itu supaya kita dapat mengolah seolah-olah ayat itu akan berbeza seolah-olah datangnya daripada ayat kita sendiri. Okey. Wilda Susanti dari Pelita, beberapa waktu ini Scopus lagi tak stabil, istilah dari kami. Betul, saya setuju. Kerana adanya beberapa paper yang tiba hilang Scopus padahal Q3, Q2. Bagaimana cara kita menentukan tempat yang kita publish? Maklum tak betul. Okey, saya sendiri pun mengalami masalah ini sepanjang pandemik 2020 ni, start pada Mac hingga ke bulan sekarang ni, bulan 11 ni. Satu-satu saya punya paper dalam Scopus, tapi paper itu kebanyakan adalah daripada mahasiswa saya. Okey. Cuma bila saya detect mengapa terjadinya paper ini discontinue ataupun bukan paper ini discontinue, jurnal itu discontinue dan juga paper artikel yang telah keluar dari jurnal itu ditarik balik. Okey, boleh saya cakap di sini kebanyakan paper yang terjadi macam itu adalah disebabkan kebanyakan paper itu dihantar melalui guest editor. Melalui guest editor dengan bayaran tertentu, kemudian boleh dipublishkan dengan sangat cepat sekali tanpa melalui proses yang kita panggil sebagai review itu. Ini kena berhati-hati ya. Kebanyakan jurnal-jurnal yang terjadi masalah ini itulah yang saya telah kaji kerana mereka menggunakan guest editor. Wallahu a'lam sama ada yang dilantik secara formal or not formal oleh jurnal itu. Maka paper itu memang cukup cepat dipublishkan tanpa melalui proses yang macam mana saya maklumkan tadi, ada proses penilaian sekali ataupun dua kali proses review itu. Jadi ini kita kena berhati-hati. So sama ada boleh kita cek ataupun kita boleh cek dalam Simago tu, kalau kata dalam Scopus, kita boleh tengok berapa dokumen dalam tahun tertentu itu. Kalau tahun 2020, pada tahun 2020, pada bulan 6, bulan Jun, terdapat hampir 2,000 dokumen ataupun melebihi 5,000, itu menunjukkan jurnal itu tidak berapa, kita boleh meragui lah. Mungkin dia melalui proses yang seperti yang saya kata tadi. Jadi kalau jurnal yang constant, dia setahun dia berapa volume, dia ada berapa paper, itu kita boleh percayai. That's why kita kena berhati-hati. Okay? Kemudian Hadi Susanto, apakah artikel vokasi masuk? Boleh, tak ada masalah masuk Scopus. Apa sahaja kriteria agar biasa masuk Scopus? Berapa angka kredit kalau Scopus untuk kenaikan pangkat guru? Oh, ini agak susah saya nak beri jawapan untuk angka kredit. Sebab kalau praktikalnya di Malaysia, kami pertama sekali kami tidak, buat masa sekarang ni kami tidak ditentukan. At least mesti Q1 ataupun Q2. Pada masa ini belum lagi. Okay? Memadai asalkan Scopus saja. Okay? Mungkin ada universiti lain, universitas yang lain dia dah tetapkan. Make sure jurnal itu Scopus mesti aras 2 ataupun 1. Okay? Tidak ada masalah, vokasi biasa masuk Scopus, ya banyak sungguh. Okay? Kalau dulu kita ada, saya tengok jenis-jenis yang telah di discontinue tu kan banyak.
contohnya yang top hari tu IGES, saya tengok satu Indonesia, saya tahulah sebab banyak paper-paper tu yang saya tengok bersama mahasiswa saya telah pun discontinue ataupun ditarik daripada Scopus. Jadi itu yang paling penting lah, terutamanya bila kita target nak hantar kepada Scopus ini sekarang ni. Cuma di Indonesia saya tak pasti, kalau boleh hantar dalam WS tu lagi bagus sebenarnya. Lebih quality, kontrolnya lagi bagus sebab dia nak publish pun proses prosedur dia agak ketat berbanding dengan Scopus yang seperti mana saya maklumkan tadi yang menggunakan secara guest editor ni. Itu kena berhati-hatilah. Okey. Baik, terima kasih kepada Dr. Asnul atas jawaban yang telah diberikan. Semoga hal itu dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para peserta, yaitu ada Bapak Syaiful, Pak Hadi, dan Ibu Wilda. Ya, sama. Kemudian selanjutnya kami juga memberikan kesempatan kepada para peserta yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan. Di sini juga ada Pak pertanyaan Dr. Asnul dari chat yang menyatakan bahwa apa yang menjadikan jurnal tersebut berada pada ranking Q1, Q2, Q3 dan Q4. Di segi rankingnya. Apa kriteria apa yang membuat atau apa kriteria dari jurnal tersebut? Kenapa mereka bisa berada di ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking Q1, Q2, Q3 atau Q4 seperti itu. Okey, Q1, Q2, Q3, Q4 ini kalau kita tengok sekarang dari segi ada dua lah jenis utama di dunia ini kan. Yang pertama tadi yang saya kata tadi jurnal Web of Science ISI tu. Jadi Q1, Q2, Q3 juga ada. Cuma Scopus pun Q1, Q2, Q3, Q4 pun ada. Cuma saya WS ni saya tak berapa nak orang kata apa nak begitu sangat memahami lah WS. Cuma kalau Scopus ini kalau kita tengok bedanya dari segi citation dengan dia punya nilai kuartil itu. Berapa dia punya citation dan juga jumlah kuartil dalam bila kita tengok Simago tu, kita tengok kan ranking dia punya rank itu yang membedakan. Ada yang nak 58-60% ke atas. Itu biasanya yang lebih daripada itu di segi citation dan juga itu makin tinggi nilainya makin kecil lah dia punya Q itu. Maksudnya citation-nya banyak, maka dia banyak di site, maka dari segi fees dia pun agak tinggi jugalah compare dengan Q1, Q2, Q3 dan Q4. Itu saja perbezaan ni lah dari segi citation dan juga nilai kuartal jurnal itu dan juga dokumen yang dipublish every year itu. Okey, itu saja. Terima kasih dokter. Ini ada yang raise hand, Ibu Ratna Tanjung. Silakan Ibu yang ingin bertanya. Ibu Ratna Tanjung. Dalam chat ke? Dalam chat? Ya dokter, dia raise hand kat chat ni. Silakan Ibu Ratna Tanjung. Ada. Maaf nih jaringannya. Masih kedengaran? Dengar Bu, dengar. Iya di sini hujan. Maaf baik moderator. Enggak, saya hanya ingin bertanya saja sedikit.
seperti yang mungkin tadi ada ditanya sama teman-teman. Ya itu seperti yang dikatakan oleh penyaji, ya kita harus harus siap. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana saja. Kadang-kadang kita untuk untuk masuk ke template-nya pada masing-masing jurnal itu kan berbeda-beda. Apa kiatnya supaya kita bisa dapat bisa masuklah tulisan kita ke bagian jurnal-jurnal tersebut? Maksudnya, apa kiatnya? Apa caranya untuk kita bisa masuk tulisan kita untuk bisa dipublish? Mungkin begitu. Halo? Dengar Bu. Okey, saya dengar. Okey, untuk mau bisa dipublish lah. Jadi seperti yang saya kata tadi lah. Pertama sekali kita kena study tentang jurnal itu sendirilah. Kita ada target. Jurnal mana yang kita nak buat supaya kita tidak membuang banyak masa Bu. Jadi bila contohnya kalau kita sebagai contohlah jurnal yang ada di Universitas Negeri Padang ni, jurnal pendidikan teknologi kejuruan itu sebagai satu example yang sangat bagus saya tengok. Jadi bila kita nak publish, detail lah dari segi penerangan dia, skop, dalam skop. Itu yang paling penting lah Bu pada saya. Walau bagaimana template tu tak payah risau. Biasanya setiap jurnal itu dia akan sertakan template yang kita kena follow. Okey? Dan biasanya kalau jurnal-jurnal yang berimpak tinggi Q1, Q2 ni sama ada dia Scopus ataupun dia WOS, dia tidak minta kita menghantar paper yang follow 100% template. Dia just hantar saja dalam bentuk kita yang sangat plain saja. Ada title-nya, ada abstract-nya, dan ada dia punya content ataupun structured jurnal itu. Maka bila mereka terima, mereka akan pastikan memenuhi tak kriteria, konten dia, dan juga beberapa perkara tadilah. Maka mereka akan semak, sekiranya sudah diterima, boleh di-accept dengan beberapa komen dan pembetulan, maka barulah dimaklumkan, dibagi tahu kita untuk templatekan jurnal ini. Itu proses yang dah hampir ingin dipublish lah. Itu yang biasa yang pengalaman saya, jurnal-jurnal yang Q1, Q2 ini. Dia tak kita follow template lagi. Tak perlu lagi. Jadi dia so, nasihat saya, macam mana mau publish, kita kena study jurnal itu. Biasanya jurnal ni ada skop dia. Skop dia kan, teknologi, perubatan, kebijanan, kita tengoklah, kita study. Jadi, bila kita nak publish, sudah tentulah hasil publication kita itu mestilah cocok dengan bidang kita. So bila kita mohon naik pangkat, orang akan tengok berapa publikasi bapak, dosen. Ada 50. Tengok bidangnya apa? Mungkin bidangnya bercampur-campur. Ada tak boleh. Sepatutnya mesti kena dengan cocok dengan bidang kita lah. Itu sepatutnya lah. Okey. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ratna Tanjung atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Taufik Pinat, silakan. Ya, terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dokter, saya ini bertanya-tanya. Kita secara umum sudah tahu ya bahwa sebuah jurnal dia mempunyai Q1, Q2 atau indeks Scopus, itulah yang mempunyai impact tinggi. Tapi siapakah yang bisa menilai atau menentukan? Kalau seperti di ISO kan dia ada badan sertifikasinya. Di TMS misalnya, Quality Management System. Nah kalau di jurnal itu bagaimana? Atau tiap negara nanti dia bisa ngaku-ngaku, sayalah yang paling tinggi. Akan begitu. Nah kira-kira gimana menurut pendapat dokter? Ya, menetapkannya. Ya. Standardnya. Yalah, macam tadi bila ditanya macam mana penentuan Q1, Q2 itu adalah berdasarkan kepada citation kan, betul? Berapa yang decide bagi dengan tahun itu baru keluarnya nilai 1, 2 ataupun 3 dan 4. Cuma Bapak tanya tadi siapa yang kontrol itu, kalau saya
saya nak jelaskan. Susah jugalah. Itu publisher saja yang tahulah, jurnal saja yang tahulah. Sebab Iya, soalnya begini dokter, nanti kan dia misalnya negara Eropa atau Amerika, dia mengaku bahwa sayalah yang paling berhak menentukan bahwa jurnal saya yang paling bagus. Memang dia punya skop masing-masing, ya kan? Tapi kan kalau di standar manajemen mutu itu kan ada badan sertifikasinya. Jadi dia bertahap betul-betul standar internasional. Nah, kalau di jurnal ini gimana? Kan gitu yang saya bertanya-tanya begitu. Itulah saya pun mau bilang pun susah sebab kalau kita tengok kan Q1, Q2, Q3 ni kita saja di rantau Nusantara Malaysia, Indonesia ni, betul tak? Kalau kita tengok di negara seperti negara maju, UK, Jepang, untuk dosen-dosennya mana dia tengok sangat Pak. Publikasinya mesti Q1, Q2, Q3, betul tak? Kalau setuju dengan saya lah. Cuma kita ni siapa yang bila nak masuk jurnal itu bukannya mudah. Q1 tu sampai puluhan ribu, betul? 5,000, 6,000 Malaysia ringgit lah contoh. 10,000 ringgit pun ada. Siapa yang menetapkan benda tu? Saya kata kita boleh fikir sendiri lah. Saya kata kita boleh fikir sendiri, kita ada jawapan. Tapi saya tak mau cakap siapa orangnya. Ya, terima kasih dokter. Hanya itu aja bertanya dalam pikiran saya. Balik kepada kita sebagai orang kata, yalah dalam konteks negara kita sepatutnya kita ada standard kita kan, jangan terpengaruh. Ini bukanlah saya nak hantam, tapi macam tu realiti yang kita lalui lah. Itu saja yang saya boleh komen lah Pak. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik Pinat atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami masih memberikan kesempatan untuk para peserta yang masih ingin bertanya tentang artikel maupun jurnal. Kami persilakan. Atau saya boleh bertanya dokter? Ya. Ada beberapa misalnya jurnal di dalam Scopus itu yang out dari Scopus, out dari database Scopus, tetapi dia masih terdaftar di dalam Scimago, dokter. Jadi ya, betul. Apa yang harus kita lakukan untuk hal tersebut, dokter? Apakah jurnal yang out itu memang sudah out dari Scopus ataukah belum? Karena mereka masih terdaftar di Scimago. Okey, kalau kes macam ni, sebagai contohnya kalau di universitas sebahagian universiti di Malaysia ini, tengok, kadang-kadang dia tengok dua, kadang-kadang dia tengok satu. Bergantunglah, tergantung kepada penetapan sesebuah universitas itu. Itu saja saya boleh komen. Cuma kalau dah discontinue itu, biasanya kita tidak boleh buat apalah. Macam saya tahu ada satu universiti di Malaysia tu dia kata dalam data Scimago ada, tapi mereka follow Scimago. Maka selamatlah. Walaupun data Scopus sudah tidak ada. Itu depend kepada ni. Jadi itu di luar kawalan kita sebenarnya macam mana. Jadi itu saya kata tadi. Orang yang dapat kes macam ini, paper yang discontinue dikeluarkan ni kena kaji betul-betul kes dia macam mana. Yang saya sempat buat kajian, saya tengok bila proses publikasi itu tidak follow ataupun direct to the journal. Ini banyak berlaku macam ni. Maksudnya melalui guest editor kan. Guest editor ambil, dijanjikan dalam masa 2 minggu, 1 minggu dia akan proses. Kita kena berhati-hatilah supaya kita fikir, memang kita mengharapkan Scopus sebab Scopus itu membantu kita punya kenaikan pangkat ataupun sebagai untuk graduat. Jadi kena berhati-hatilah. Kalau ada laluan yang sangat boleh direct, kadang-kadang kita ni macam terdesak. Maksudnya kita fikir mau cepat publish kan. Itulah. Cuma tadi saya kata tadi, ada penentuan antara Scimago dengan Scopus itu depend kepada institusi masing-masing. Dalam Scopus dia tak pakai, tapi dalam Scimago tu dianggap boleh dikira. Terpulang. Okay. Terima kasih dokter atas jawaban yang telah diberikan. Kami masih memberikan kesempatan kepada peserta apakah masih mempunyai pertanyaan.
mengenai artikel maupun jurnal, dipersilahkan. Kepada para peserta, kami masih memberikan kesempatan. Oh, baik, ini dokter ada pertanyaan melalui chat dari Bapak Erman. Saya tertarik menulis tentang religious study. Mohon petunjuk dari Bapak narasumber jurnal yang menggunakan template SLR tentang religious study, dokter. Oh, oke. Religious studies. Ini Scopus ya Pak? Ini Scopus ya? Scopus, dokter. Oke. Ini nanti saya cuba identify dulu. Mungkin saya akan berhubung melalui email. Mungkin kepada Dr. Rizky lah untuk dipanjangkan kepada Bapak Erman. Bapak Erman daripada UMP juga ya? Daripada UMP juga? Bapak Erman? Ada emailnya. Nanti bagi saya email. Erman. Bapak Erman? Boleh tag tak email address-nya? Nanti saya dapatkan. Baik Pak, saya akan kirim Pak. Oke ya, nanti saya berhubung ya. Ya, yang systematic literature review Pak ya, bukan IMRED. Systematic literature review ya. Iya, bukan IMRED Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Sama Bapak daripada mana? Dari mana? Saya dari Medan Pak. Universitas mana tuh? Dari Universitas masih Institut Negeri Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Agama. Oke Pak, insyaAllah Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kami masih memberikan kesempatan kepada peserta seminar yang masih ingin bertanya tentang jurnal ataupun artikel, dipersilahkan. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka masih ada, silakan Bapak Karti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya, Ya Pak. berapa jumlah lembar dari jurnal dan artikel yang biasanya standarnya gitu Pak? Berapa jumlah jurnal atau artikel yang terstandar? Lembarannya berapa lembar? Oh, pages lah, muka suratnya. Pagesnya, ya. Pagesnya berapa? Yalah, Apakah ada ketetapan bakunya atau tidak? Biasanya ini kena follow jugalah jurnal punya format, Pak. Format jurnal kena follow. Biasanya dia kadang dia bagi bilangan patah perkataannya, word kan, antara berapa ribu ke berapa ribu. Adanya dia bagi berapa page, mungkin dia kata antara 8 ke 10 muka surat, macam tu. So kalau saya nak bagi secara tepatnya berapa yang idealnya mungkin tak dapat Pak. Itu kena follow. Umumnya berapa Pak? Umumnya kebanyakan yang saya sama ada mahasiswa saya ke ataupun saya yang menghantar jurnal tu biasanya tak lebih daripada 10 muka surat lah Pak. Kurang itulah. Antara 10-12 macam itulah. Kalau dah jadi dalam 20-25 muka surat tu dah mungkin dah jadi macam paperwork, ketar kerja. Ataupun mungkin juga dalam proceeding tu sesuai lah. Tapi dalam jurnal tu not around tu lah, antara 8-10 tu pun dah cukup bagus lah. Dan apa yang penting sekali Bapak kena tengok jugalah panduan ataupun guideline sesuatu jurnal itu. Itu yang paling penting. Okey. Terima kasih.
Terima kasih kepada Pak Kardi atas pertanyaan yang telah diberikan. Ini ada juga pertanyaan dari forum chat dari Ibu Irnawati Siregar. Apakah artikel yang berupa review bisa dimasukkan ke dalam jurnal terindeks Scopus seperti jurnal Q1 sampai Q4? Dokter. Ini pun saya bercakap atas experience saya, bukanlah saya boleh nak katakan satu jawapan yang tepat, tapi agak sebenarnya untuk review jurnal ni untuk ke tahap yang lebih tinggi, Q1, Q2 tu agak sukar sebenarnya, agak sukar. Cuma mungkin level 4 tu boleh lah, tapi make sure seperti saya kata tadi memang betul-betul satu paper yang mempunyai ciri analitik kritikal yang sangat tinggi dengan revision yang sangat mantap lah. Itu saja. Terima kasih dokter. Kami masih memberikan kesempatan kepada peserta yang masih ingin memberikan pertanyaan terkait tentang artikel maupun jurnal. Dipersilakan. Baik, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan dari para peserta, kami akan menutup acara ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Asnul atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya kami meminta Bapak Profesor Dr. Niswati Jalinus untuk memberikan closing speech. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator Ibu Dr. Rizky Sari. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Dr. Asnul Dahar, Demigat dari Universitas Teknologi Malaysia. Selamat sore Pak dan terima kasih banyak. Iya Pak. Asnul ya. Ya. Kapan-kapan kalau sudah habis COVID ini ke Padang kita Pak. Insyaallah. Kita juga sedang ada kerjasama riset nih, tapi dengan UTHM, berdekatan dengan UTM gitu. Ya, dengan Pak Jailani dan Pak Ibu Maizam ya. Iya. Sayangnya walaupun dekat Batu Pahat ini, pada waktu itu saya nggak sempat ke UTM. Di suatu saat barangkali kita bisa jumpa Pak Asnul. Saya sangat senang sekali bahwa Bapak telah menyampaikan banyak hal, ikut berpartisipasi, membantu Universitas Negeri Padang, terutama untuk pengembangan jurnal JPTK kita ini. Ya, mudah-mudahan saja kontribusi Bapak dalam memberikan materi terkait dengan how to sebenarnya how to write good article dan get publishing ya. Tidak hanya menulis tetapi juga bagaimana mempublikasinya sudah cukup lengkap tadi dan saya kira sangat detail ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan apresiasi saya. Mungkin Pak Dekan juga ini kebetulan Pak Dekan pada hari Sabtu ini tidak bisa bersama kita karena dia ada kegiatan lain. Oleh karena itu kami sampaikan salam beliau untuk Bapak Asnul Dahar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terutama juga kepada saudara-saudara yang telah berpartisipasi ya sebagai peserta dalam forum kita ini, web conference melalui web conference untuk how to write ya good article untuk publish di mana-mana ya, apakah itu Scopus, WOS dan lain-lain. Juga ada DOAJ, Google Scholar, Copernicus dan banyak hal-hal lain, banyak yang lain.
Dan semua, dan kemudian untuk Indonesia sendiri kita punya apa yang disebut SINTA gitu. Ya, ya. SINTA, Science, apa itu kepanjangannya saya juga nggak, Science Teknologi kalau nggak salah ya. Nah, kita punya SINTA 1 sampai SINTA 6 itu yang terakredited untuk jurnal-jurnal terakredited. Kebetulan JPTK ini pada saat ini sedang melaksanakan hibah ini untuk naik dari SINTA 4 ya. Di SINTA 4 kita mencoba akan meloncat ke SINTA 2. Nah, kemudian juga kita sedang mengurus DOAJ supaya terakredited DOAJ untuk internasional gitu. Dan kemudian juga kita berusaha untuk akreditasi menjadi SINTA 2 gitu, terakreditasi di SINTA 2. Mudah-mudahan saja, mohon doa, mudah-mudahan ini berhasil. Ini salah satu kegiatan kita sekarang ini, bagaimana menyebarluaskan masyarakat akademik ya, baik itu mahasiswa dan dosen, untuk lebih banyak menulis ya, menulis karena sekarang telah menjadi kewajiban, bukan saja untuk naik pangkat, tetapi juga ini akan berkontribusi terhadap ranking universitas kita masing-masing. Oleh karena itu, betapa pentingnya kegiatan ini kita lakukan. Dan mudah-mudahan ini mempunyai impact, punya dampak terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa dan dosen untuk mempublikasikan artikel-artikel produk-produk mereka ya, bukan hanya selama ini hasil-hasil penelitian hanya jadi buku laporan penelitian, tidak pernah terpublikasi di dalam jurnal-jurnal. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa mempublikasikan di berbagai jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal-jurnal internasional, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh Bapak Dr. Asnul. Mudah-mudahan ini punya makna tersendiri ya bagi JPTK yang sedang menyongsong peningkatan akreditasinya. Karena pekerjaan akreditasi ini sudah 6 bulan kita persiapkan ini untuk kegiatan-kegiatannya. Harapannya adalah bagaimana kita bisa makin tahun, setiap tahun makin baik. Kita punya di Universitas Negeri Padang banyak jurnal, tapi di fakultas kita, di Fakultas Teknik ada sekitar 5 jurnal yang baru terakreditasi SINTA gitu ya, yang internasional belum. Dan kita akan merambah juga ke sana nanti suatu saat kelak. Barangkali kontribusi dari bapak-bapak bersama Pak Asnul ya, barangkali di UTM dengan kerjasama bagaimana kita bisa meningkatkan juga sharing ya, sharing antara jurnal JPTK dengan jurnal-jurnal yang ada di tempat bapak barangkali ya. Kerjasama ini saya kira akan mendukung program-program peningkatan perguruan tinggi di tempat kita masing-masing. Ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama, dengan kolaborasi, segala sesuatu tidak ada yang sulit. Kekurangan bahasa diimbuhi oleh kelebihan kawan-kawan sekalian. Itu makna dari kolaborasi saya kira. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada partisipan ya, peserta semua yang telah begitu antusias ya, walaupun kita tadi ada gangguan zooming sehingga kita agak terlambat, namun hal ini berjalan dengan lancar dan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Asnul tadi, itu berarti terjadi proses pembelajaran dalam partisipasi dari rekan-rekan semua, baik dosen maupun mahasiswa saya kira. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asnul Tahar ya, dari UTM, dan juga kepada saudara-saudara semua yang telah berpartisipasi, terutama sekali kepada kru ya, kru JPTK yang telah bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir ini untuk peningkatan akreditasi dari jurnal kita ini. Pak Asrul sebagai komandannya, Pak Rahmat Aziz Nabawi, Pak Saiful Islami, Saiful Haq, ya, juga Bu Unung dan Ibu Sari ya, Bu Dr. Sari dan lain-lain semuanya yang telah terlibat, juga Yaumal saya kira. Nah, oleh karena itu
terakhir saya bersyukur, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat, ya. Walaupun COVID sampai saat ini di Kota Padang masih berkembang terus. Makin banyak orang yang terkena pandemi ini. Saya kira mudah-mudahan saja tahun depan ini mungkin baik dan kita bisa bertatap muka dan berjumpa langsung, Pak Asnul, ya. Saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Niswardi Jalinus MED atas closing speech yang telah diberikan. Selanjutnya kami ingin memberikan sertifikat secara simbolis kepada Dr. Asnul bin Minhad, walaupun acara ini kita lakukan secara video conference, tapi kami harap pemberian sertifikat secara simbolik ini bentuk dari apresiasi dan rasa terima kasih kami dari Jurnal Pendidikan Teknologi Kejuruan, khususnya dari Profesor Dr. Niswardi Jalinus selaku Chief and Editor kepada Dr. Asnul bin Minhad. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dr. Asnul atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi tersebut memberikan kita banyak ilmu dan membuat kita lebih banyak berkarya lagi di bidang research dan juga artikel. Terima kasih, Dokter. Ya, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, saya Niswardi Jalinus sebagai Chief Editor dari JPTK menyerahkan sertifikat secara resmi kepada Bapak Dr. Asnul Dahar bin Minhad. Silakan diterima, Pak. Ya, saya terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Bapak dan juga Sekretariat yang telah berjaya menganjurkan program pada petang ini, webinar kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Niswardi Jalinus selaku Chief and Editor JPTK, dan terima kasih juga kepada pemateri Bapak Dr. Asnul Dahar bin Minhad. Selanjutnya kami meminta kepada semua partisipan untuk dapat membuka videonya karena kita akan melakukan sesi berfoto bersama. Terima kasih kepada para peserta sekali lagi karena telah hadir di dalam acara web conference kita pada hari ini. Selanjutnya untuk link absen setelah kami bagikan di forum chat, dan selanjutnya sertifikat akan kami kirim melalui email masing-masing peserta. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Prof Niswardi. Mezir. Ya. Apa kabar? Dinda. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kalau lama ada ket tapi tidak sobok-sobok. Iya. Kini semua ya, Pak. Kini siko ya semua. Jawab Bu Erna. Terima kasih, Bu.
Oh, Bu Sregar ya, mah. Maaf, ini Ibu Model apa? Bu Erna. Ini dari Bu Ratna. Halo. Iya, Bu. Mau izin. Tadi saya masuk ke link daftar hadir nggak masuk. Nggak tahu saya apakah jaringan atau apa, saya nggak masuk dari tadi. Nggak apa-apa itu? Oh, kalau begitu nanti akan dikirimkan melalui grup WA, Bu. Oh gitu. Iya. Oh ya, oke. Langsung ke itu Bu, login dulu akun Gmail-nya, baru bisa masuk tuh Bu. Oh, masuk ke akun channelnya. Udah Akun saya Gmail. bolak-balik tadi, udah saya coba. Nggak bisa masukkan ke daftar hadir. Iya, saya coba sekali lagi ya. Karena memang di tempat kami nggak tahu, ini video bisa, tapi jaringan masuk ke link tadi agak susah ini. Saya coba lagi ya. Baik Bu, kalau nanti seandainya masih belum bisa masuk ke link absen, nanti Ya. Ibu boleh mengabari panitia melalui grup WhatsApp, nanti akan dikirim melalui WhatsApp. Sertifikat. Oke, terima kasih Bu Erna. Iya Bu. Izin ya Bu Erna, live saya mau sholat juga ya. Oke Bu, sampai ketemu.